Katanya Ustaz, aku kan biar perempuan. Gitu. Kasih tahu laki aja deh. Ya ini banyak terjadi banyak. Ya, jadi ada beberapa imam ya suami yang ngeluh begitu. Ini gimana Ustaz? Ya, kok rajin taklim, rajin maulid, tapi juga masih apa? Ya Rabbana kan gitu. Ya, jadi dalam waktu beberapa hari ini saya lagi doakan di majelis kaum ibu hari Minggu pagi. Karena memang babnya tentang masalah suami. Ya, saya teriak sekencang-kencangnya. Ya, supaya apa? Supaya sadar. Ya, karena babnya laknatnya Rasul kepada wanita-wanita itu luar biasa. Ya. Tapi kan emang dia udah candu, kan begitu. Ya, hadis Nabi, uraian dulu sebatas masuk kanan kiri. Karena udah candu. Ya, udah susah. Ya. Jadi yang namanya candu itu bukan hanya pada rokok, pada narkoba, pada miras, pada maksiat. Ya, setan memasukkan. Ya, kebaikan-kebaikan supaya orang itu candu, tapi meninggalkan kebaikan yang utama. Ya, jadi ada satu kebaikan yang sifatnya sunnah, tapi yang wajib diapain? Dia tinggal. Yang wajib dia tinggalkan. Ya, ini masalah hadirin. Nah, jadi itu sebenarnya bang, ya di samping tugas kita menyadarkan istri, juga tugas daripada para. Nah, karena nawa itu ini sudah berbeda. Ya, mohon maaf sekali lagi. Nawa itu orang bikin maulid akbar, bla 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 bla. Sewa gedung sana, sewa gedung sini. Apa sih kalau bukan apa? Ya ini. Karena niatnya udah menyimpang, jamaah juga akhirnya apa? Ya, niatnya lihat duit, kenapa? Kalau nggak duit, minimal banget niatnya popularitas. Bangga kalau punya jamaah. Jadi kata-kata ikhlas itu dapat? No, tidak ada. Mau siapa kayak kan begitu? Ya, kalau udah bangga, jamaah gue dong kan gitu. Nah, dia masih recehan, masih recehan. Dia mah kecil, ya levelnya di bawah kita dia. Pakai level-level emang cabai. Kalau cabai itu pakai level. Level berapa? Kalau begitu. Iya. Maka sekarang kan begitu ketika bikin maulid siapa bermas ya. Begitu. Ya, iya doang. Ya. Iya. Ketika penceramahnya yang ngetop kan begitu. Ya. Itu kena hipnotis kita seperti itu. Mau siapapun kalau memang baik sekarang. Ya, ini masalah hal ini. Nah, jadi dalam hal ini ketika kita berwudu, ya, baik itu sholat, wudu dan lain sebagainya, ada setan yang diberikan oleh iblis sang, ya, ketua bahasa Indonesia adalah memasukkan unsur keraguan. Ya, kalau dalam bahasa tasawuf namanya at-tasydid. At-tasydid artinya memasukkan rasa apa? Keraguan. Ya. Dan ini keraguan ini bukan saja dalam hal ibadah. Ya. Termasuk dalam hal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keraguan. Ya. Kita enggak percaya sama siapa? Amin. Allah enggak percaya sama Allah. Ya. Contoh. Di dalam kitab Syama'il ada seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya, jadi Nabi belum meninggal. Ini Abu Musa al-Asy'ari ini bersama dengan sahabatnya, ya, ketika dia sedang ta'lim selesai disuguhkan makanan. Ya. Di antaranya ada daging ayam. Ya. Ketika disuguhkan daging ayam, ada seseorang mengatakan, "Wahai Tuan Syekh, saya tidak akan makan daging ayam." Ya, saya bersumpah. Kenapa? Karena saya tahu apa yang dimakan ayam. Saya tahu apa yang dimakan ayam makan ini enggak deh. Enggak. Ya. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari?
wahai fulan, Rasulullah SAW makan daging ayam. Ya. Ketika kamu mengatakan ayam ini makan kan gitu ya. Sekarang kita makan yang kotor-kotor, makan yang jorok-jorok, ya. Kalau kamu berdalil semacam itu, kemudian masuk ke dalam perut, ya perut ayam, kemudian daging ayam menjadi apa itu? Itu sudah masuk kategori kategori apa? Sekarang kan kita nggak percaya kepada Allah, ya. Nah disinilah yang harus kita pahami bahwa saya yang namanya ya jangankan binatang kita termasuk. Ya, apa yang kita makan itu nggak langsung menyebar, masuk ke dalam lambung, di lambung diapain? Diolah. Selesai diolah, selesai digiling, baru dipisah. Yang nutrisi masuk ke darah untuk disebarluaskan, yang ampasnya masuk ke usus 12 jari untuk dibuang. Jadi nggak ampas dan kotoran semuanya apa? Menyebar. Ya itulah Allah punya aturan, punya kuasa. Ya, makanya saya nggak setuju banget orang anti ikan lele. Nggak saya makan enggak. Itu kalau alasannya begitu musyrik. Berarti nggak percaya Allah. Kamu tahu nggak Allah ciptakan lele kayak gimana? Ya, biar dimakannya kotoran, adanya di empang, orang buang hajat di situ. Ya, bukan nggak ada tadi. Allah punya kuasa. Kini kita raguin kuasanya. Pada tiap salat kita baca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, ini masalah hadirin itu. Jangan kita ragukan apa? Ragukan Allah. Ya. Atau juga dalam hal ya mencari finansial atau mencari uang kan gitu. Ya. Oh, kalau kamu nggak ikutin peraturan di sini, kamu keluar. Ya. Di tempat itu untuk perempuannya maaf ya nggak boleh pakai jilbab. Lapor si anak, bu, bos baru melarang. Ya. Dia raguin Allah, kayaknya Allah nggak bisa ngasih. Ya. Nah, ini luar biasa, kita tahu itu kudu tahu itu. Dia pelajarin ya Allah biar mantap, biar yakin. Ya. Makanya itu pentingnya kalau kita berdoa, kita minta kepada Allah, ya, supaya kita paham. Makanya pesan saya mas kalian, setiap kali sujud terakhir atau setiap kali kita berdoa, doa yang diajarkan oleh ulama kita, Allahumma rizqna makhraja. Allahumma rizqna makhraja. Ya Allah berikanlah kami solusi. Artinya apa? Hidup nggak akan lepas dari yang namanya apa? Problem, masalah, begana begitu kan gitu. Kalau mantul masalah gitu. Kita minta apapun masalah yang ada dalam rumah tangga kita, segera diapain? Segera Allah berikan solusi, segera Allah berikan. Dan itu doa luar biasa. Ya, kalau kita baca terus, ya, ketika kita ada masalah segera. Ada masalah segera, ada masalah. Jadi nggak perlu nunggu tarsom nggak. Ya, tak dulu deh, bapak pikirin dulu. Apa mau pikirin? Nggak usah. Jadi setiap masalah jangan dipikirin, kembalikan kepada Allah. Makanya kalau kita baca ini terus, Allah merzuqna makhraja, Allah membaca 11 kali. Ya, setiap kali pada sholat, setiap kali pada duha, atau tiap waktu baca 11 kali. Ya, supaya segenap problem kita, masalah kita diberikan apa? Solusi oleh Allah. Ya, Allah merzuqna makhraja, Allah merzuqna makhraja. Meskipun saat ini kita nggak dalam ada masalah, kita nggak ada masalah gitu. Karena masalah itu bukan buat pribadi aja. Ya, masalah cucu kita bisa merembet kepada kita. Masalah mantu kita bisa merembet kepada kita, termasuk masalah tetangga kita kan gitu. Ya, karena kita nggak masalah tetangga kita bermasalah. Gitu. Ya, ini nggak minta diapain, itu kan solusi.
supaya jangan sampai ya pusingnya tetangga ikut juga kita jadi apa? Jadi pusing. Ya, ini jangan. Ya, kita minta apapun masalah sekecil apapun ada makhrajnya. Ya, ada solusi dan solusi bukan dari kita minta solusi dari Allah. Solusi dari Allah Ya, bukan dari kita. Ya, kita nggak bisa memecahkan masalah. Ya, kalau kita pecahkan di sini beres, di sini enggak. Ya, termasuk ya andaikan kan gitu ya, seorang yang menikah ya atau pengen menikah dia punya 2 calon, yang mana dia pakai bingung lagi, udahnya dua-duanya. Ya udah kalau bingung itu tadi istikharah. Ya, kayak model menghadapi pilkada si A bagus, si B bagus, si C bagus, istikharah. Kalau udah dapat istikharah udah itu loh jagoan kita selesai. Orang mau KTP HP kan? Ya. Kenapa? Ini dari Allah. Dari Allah. Ya. Nah, ini masalah hati ini. Jadi ya menyikapi semua problem kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi seseorang yang dalam keadaan dia berwudu kemudian ada keraguan fi tathhiri udhun di dalam membasuh anggota wudu. Qabla al-firaq sebelum kelar ya wudunya maka taharahu ya dia basuh lagi wa ma ba'dahu udah kelar akhirnya tangan kurang udah tambahin aja tangan gitu aja ragu aja ya. Hah? Yang ragu aja itu yang ragu di mana kan udah tambahin aja ya itu jadi diberikan solusi oleh ulama semacam itu nggak perlu kita ngulangin dulu kita nggak perlu basuh yang kita ragu di mana ragu kita di situ kita basuh ya kenapa karena pada hakikatnya wudu kita udah rapi hakikatnya udah rapi cuman diragukan oleh siapa oleh setan diragukan ya supaya kita betah ya supaya kita betah makanya maaf orang yang lama di kamar mandi itu karena dia mendapat hasutan dari apa? Dari setan. Ya, nah ini masalah hati. Ya, ya artinya hasutan setan itu ya, ini belum bersih, ini belum bersih dan lain sebagainya. Ya, makanya sampai 3 hari kamar mandi. Terjini. Ngapain kita? Ngaten gitu kan gitu. Ya. Wa ma ba'dahu dan yang setelahnya. Au ba'dal firaq. Kalau kita ragu udah selesai, ya. Begitu selesai kita lam yu'athir. Ya enggak ngaruh. Tinggalin aja. Ngapain kita nurutin setan? Gitu. Ya. Kalau bahasa Betawi biar setan kecelekan gitu. Ya, itu udah selesai nih. Wah, kayaknya ragu begini. Satu ungkapan, emang gue pikirin. Gitu aja. Kita ucapin, emang gue pikirin. Biar kesetan apa? Tidak. Ya. Jadi apapun yang terjadi, itu setan gak bakal tenang. Dia akan selalu godain kita. Memberikan rasa tasyik, keraguan. Maka saya katakan keraguan yang paling besar ragu kita kepada Allah. Dan ini banyak yang berhasil bisikan setan. Ya, terutama ketika meninggalkan syariat, harus lepas jilbab, kemudian nggak boleh sholat dalam waktu kerja. Nanti sholatnya setelah ya setelah pulang kerja kan begitu. Jadi kayaknya Allah diapain? Ketika kita menomorduakan Allah, kita menyampingkan Allah, Allah nggak peduli dengan kita. Ya. Maaf, silakan kita mau mampus, kita mau susah, kita mau nyungsep, Allah nggak peduli. Ya, makanya ada hidup jadi apa? Jadi susah. Kalau kita hidup melawan Allah, itu jadi susah. Nggak ada tenang, nggak ada senang. Susah karena kita lawan, nggak bisa. Ya, Allahus Samad, Allah tempat kita bersandar. Ya, tempat kita bergantung, tempat kita meminta. Ya, jangan kalau kita berani apa? Melawan Allah Subhanahu wa sunanuhu. Di antara sunnah-sunnah dalam wudu
Yang pertama dan yang utama at-tasmiyah, ya, yaitu menyebut nama Allah. Ya, menyebut nama Allah, rasa takut. Ya, padahal siapa yang takut dengan dia? Itu kita nggak sadar loh. Ya, jadi untuk mengusir rasa takut, untuk mengusir apa? Rasa takut sampaikan kepada istri, anak, cucu, mantu, baca Bismillah 41 kali. Tapi jangan lewat tol, lewat kampung aja. Lewat jalan biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, 41 untuk mengusir rasa takut yang dihantui oleh apa? Setan. Hilang itu seketika. Tapi jangan kurang, jangan harga pas 40. Ya Bang Jim, Bang Jim gitu pas. Ya ini nggak ada uang pas gitu. Ya, yang kedua, ini kalau untuk usaha, ya misalnya kita buka usaha pagi segala macam, habis sholat subuh baca Bismillah 786 lancar luar biasa. Ya habis sholat subuh. Ya misalnya subuh tuh setelah kita wirid baca. Ya Bismillahirrahmanirrahim. 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 10 menit. 780. Ya buka merujuk itu, tapi jangan lupa usaha. Kan usaha ngasih. Ini lupa aja. Ya ini tuh usaha. Ya Ustaz Maman tuh kan punya usaha catering tuh. Ya subuh dibaca, coba deh. Ya, kualan, saking kualannya nambah istri. Ya, kalau istri satu kan nggak kuat untuk menerima banyak, kalau istri 4 kan bisa terima. Ya, ini luar biasa ini. Apa namanya? Wiridnya ringan tapi dahsyat luar biasa. Ya, itu tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maka dengan Bismillah saja seorang Ratu Balqis nunduk kepada Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu nunduk itu Ratu Balqis. Ya, sampai ketika masuk istananya Nabi Sulaiman pakai ngangkat roh. Dikira itu kolam itu. Ya, itu keramik yang terbuat dari kaca kan gitu ya. Di bawahnya kolam ada ikan-ikannya. Ya. Makanya kalau kita renungkan batu udah hebat banget. Istana terbuat dari kaca yang di bawahnya apa? Kolam. Di mana ada itu? Di mana ada itu? Ya. Dan cerita itu begitu rinci. Ada di Candi Borobudur. Di Candi Borobudur kan ada artefaknya tuh. Di Candi Borobudur itu cerita itu begitu rinci. Ya, yang burung hut-hut, yang apa namanya Ratu Balqis lagi mandi, yang Ratu Balqis angkat dia punya rohnya. Ya, makanya saya ingin ini sebenarnya orang cerita ini cerita apa? Kenapa? Karena ceritanya sama persis dengan Nabi Sulaiman. Ya, kalau diambil dari kitab Mahabharata atau kitab apa, nggak ada lah cerita begitu. Ya, ini cerita Nabi Sulaiman. Makanya orang bilang Nabi Sulaiman tadi di Jogja. Sulaiman kan gitu. Ya, Sulaiman jadi gimana gitu kan? Ya, kemudian lagi di Sulaiman itu nggak jauh itu ada yang disebut dengan Istana Ratu Buku. Ya, nah itu Istana Ratu Buku itu satu istana yang konon dipimpin oleh seorang ratu menyembah matahari. Ya, nah kemudian di istana itu ada candi yang mana candi itu tinggal pondasinya doang. Ya, adapun ke atasnya apa? Enggak ada. Itu kon katanya itulah istana Ratu Balqis yang dipindahkan kemana? Ya, Allah alam kita nggak tahu. Ya.
Makanya hebat kalau sampai Nabi Sulaiman tinggal di mana? Di Jogja. Makanannya bakpia. Nabi Sulaiman makan bakpia di Jogja. Ya, ini masalah hati. Ini tasmiyah. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk ke rumah, mau masuk ke kamar, atau mau ngitung duit atau apa, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bacaan itu sangat-sangat ditakuti oleh setan. Ya, masuk kita ke dalam rumah Bismillahirrahmanirrahim. Setan dari mana-mana nggak jadi masuk. Kenapa? Karena di awal dengan ada setrum di situ. Ya, tapi kalau kita nggak baca, kita dari Kampung Melayu, kita dari Senen, kita dari Priok, ada setan dari mana-mana nih. Masuk rumah nggak baca Bismillah, jadi masuk. Asik udah. Ya, rumah ada rumah sejuk. Ya, rumah dikatakan adem, dikatakan sejuk oleh iblis, oleh setan. Kalau penghuninya nggak baca Quran, penghuninya nggak baca sholawat, nggak baca zikir, nggak sholat, itu bagi setan rumah itu apa? Asik. Ya, ada asik. Makanya dibetah di situ. Ya, maka jadikan rumah kita ini tempat yang tidak disenangi oleh apa? Ya. Kalau yang lain males baca Quran, itu yang rajin baca Quran. Ya, kita kata kita suruh bini nggak mau banget, malas, sana malas, udah kita baca. Ya, supaya apa? Ngusir. Ya, jangan sampai keberadaan saya tadi membuat keharmonisan rumah tangga jadi apa? Terganggu. Ya, makanya banyak keharmonisan tertentu ini karena apa tadi? Ya, dia pelihara setan. Dia pelihara setan. Ya, bukan diusir, dibiarkan dengan cara dia nggak baca Quran. Ya, makanya kalau kita berupaya musir tikus kan gitu. Musir apa itu? Tikus. Ya, pakai ini, pakai itu segala macam. Ya, kenapa kita berupaya musir apa? Setan gitu. Dengan cara baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini atasnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu lah. Tidak sah salat kalau tidak berwudu. La salata ay la tasihhu. La-nya la tasihhu. Salata jadi maf'ul kan gitu. Liman la wudu lah, bagi orang yang tidak wudu. Ya. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya. Nah, la yang kedua bukan la tasihhu tapi la tatimu. Tidak sempurna. Kalau la yang pertama la tasihhu. Ya. La yang kedua la tatimu. Ya, kayak model hadis Nabi, la salata